Selamat berjumpa dengan saya, Hanung Prastia. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai bagaimana cara melakukan building rapport. Ya, ini sangat penting sekali bagi siapapun yang berkomunikasi, termasuk juga tenaga kesehatan. Jangan lupa like dan subscribe, ya, subscribe supaya kami semangat untuk berbagi. Nah, silakan simak, nikmati, dan dengarkan semua materi dengan nyaman. Ya, building rapo. Ya, apa itu rapo? Ya, kalau dilihat dalam kamus ya, agreement or sympathy between people or groups dan seterusnya. Ya, ya, tulisannya rapor dibaca rapo. Ini adalah suasana nyaman saat berkomunikasi, empati dan simpati, merasa sama dan senasib. Orang yang hanyut dalam rapo akan mau diminta untuk melakukan apapun kecuali berlawanan dengan beliefnya. Ya, kecuali berlawanan dengan beliefnya. Nah, dalam neurolinguistic programming, ya, rapo ini merupakan konsep yang sangat dasar. Rapo dalam neurolinguistic programming itu mengacu pada hubungan harmonis antara individu, ditandai dengan adanya kepercayaan, rasa hormat, dan pemahaman bersama. Dalam NLP, rapo dianggap penting untuk komunikasi yang efektif karena memfasilitasi pertukaran ide dan memastikan kedua belah pihak merasa dimengerti dan dihargai. Rapo ini bukan hanya soal bersikap ramah atau sopan. Ini tentang bagaimana menyelaraskan dengan isyarat verbal dan nonverbal orang lain. Penyelarasan ini menciptakan rasa kepercayaan dan keamanan secara psikologis. Menurut pendiri Neurolinguistic Programming, Bandler dan Grinder, Rapo sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif karena membantu melewati resistensi dan memfasilitasi penerimaan ide atau saran baru. Nah, bagaimana membangun Rapo? Membangun Rapo adalah keterampilan yang dapat dikembangkan secara sadar menggunakan teknik NLP dan fondasinya terletak pada strategi mencocokkan dan mencerminkan perilaku. Strategi ini melibatkan penyelarasan bahasa tubuh, nada suara, dan pola bahasa dengan orang lain untuk menciptakan perasaan keterhubungan bawah sadar. Rapo dianggap sebagai landasan semua komunikasi yang sukses karena Rapo meningkatkan pengaruh dan persuasi. Ketika Rapo dibangun, individu lebih mungkin terbuka terhadap saran yang sangat penting dalam skenario terapeutik, pembinaan, atau pengembangan pribadi. Dalam konseling atau terapi, misalnya, efektivitas intervensi seringkali terkait dengan rabo antara terapis dan klien. Demikian pula dalam promosi kesehatan, dalam bisnis, dalam negosiasi, rabo yang kuat dapat menghasilkan transaksi yang lebih lancar dan hasil yang lebih sukses. Nah, kemampuan untuk membangun rabo ini juga memungkinkan tenaga kesehatan menciptakan lingkungan di mana pengaruh dan perubahan dapat terjadi lebih mudah. Membangun rabo seringkali menjadi langkah pertama dalam membentuk hubungan yang sukses, baik dalam konteks pribadi, profesional, maupun terapeutik. Saat seorang tenaga kesehatan memberikan pendidikan kesehatan ataupun promosi kesehatan, kesamaan frekuensi antara tenaga kesehatan dengan peserta sangat penting. Bagaimana strategi membangun kedekatan, bahkan kepercayaan dengan kawan bicara? Nah, ini ada gambar orang yang sedang bersama-sama, bergotong royong membangun jembatan. Ibarat mau menyeberang sungai, maka harus ada sarananya.
Building rapport bisa kita analogikan seperti membangun jembatan ketika kita ingin berkomunikasi dengan baik kepada seseorang. Kita perlu pastikan bahwa jembatan informasinya sudah terbentuk agar setiap informasi yang diberikan dapat berjalan lancar, diterima oleh kawan bicara kita. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, jembatannya dilewati akan sangat nyaman. Demikian halnya dalam building rapport. Tujuan yang dicari adalah membangun koneksi, membangun jembatan antara pikiran bawah sadar atau subconscious dari komunikan dan komunikator, sehingga setiap informasi yang dikirim diterima dengan baik oleh pikiran bawah sadar kawan bicara. Teknik utama dalam membangun rapo eh, menggunakan teknik NLP. Nah, ada beberapa yang saya sajikan. Yang pertama adalah mirroring dan matching. Ya. Mirroring dan matching. Ini adalah salah satu teknik neurolinguistic programming yang paling terkenal. Untuk membangun rapo, ini melibatkan pencerminan dan pencocokan bahasa tubuh, gestur, ya, gerakan, nada suara, dan bahkan pola bicara kawan bicara kita. Pola bicara kawan bicara kita. Mimikri halus ini membantu menciptakan rasa familiaritas dan kenyamanan. Kemudian pacing leading. Ya, pacing leading. Pacing melibatkan mengikuti kecepatan orang lain dalam hal berbicara dan gerakan untuk membangun rapo. Setelah rapo terbentuk, maka pembicara atau seorang praktisi neurolinguistic programming dapat mulai memimpin percakapan atau interaksi ke arah yang diinginkan. Kemudian sensory acuity. Di sini maksudnya adalah memperhatikan dengan cermat isyarat nonverbal dari kawan bicara, seperti gerakan mata, pola pernafasan, termasuk juga postur tubuh. Ini dapat membantu menyesuaikan komunikasi agar sesuai dengan keadaan pikiran kawan bicara. Kesadaran yang lebih mendalam ini mendorong koneksi dan pemahaman yang lebih dalam. Kemudian yang keempat ini adalah penggunaan bahasa. Menggunakan pola bahasa, metafora, atau jargon yang sama dengan yang digunakan oleh kawan bicara, ini akan membantu menciptakan koneksi instan. Mencocokkan preferensi bahasa dapat membuat kawan bicara merasa lebih dimengerti dan lebih dihargai. Nah, dalam kerangka membangun konektivitas atau rapo, ini dapat dilakukan dengan cara yang cukup mudah, tadi sudah saya sampaikan, yaitu pacing yang kemudian leading. Ya, pacing yang kemudian leading. Pacing, ya tadi sudah disebutkan, atau menyelaraskan. Ini dapat kita lakukan dengan mirroring dan matching. Prinsipnya sama, yaitu menyamakan atau mencocokkan baik verbal ataupun nonverbal. Matching verbal ini dapat dilakukan dengan mencocokkan sistem representasi dan persepsi dari kawan bicara. Contoh ya, contoh matching verbal. Saya tidak suka dengan tempat yang berisik. Mencocokkan dapat kita lakukan dengan saya juga tidak suka dengan suara-suara yang kencang. Nah, tadi kawan bicara kita ngomong, saya tidak suka dengan tempat yang berisik. Kemudian kita menimpali, saya juga nggak suka dengan suara-suara yang kencang. Kemudian matching nonverbal. Matching nonverbal dapat dilakukan dengan mencocokkan gestur, menyesuaikan, meniru, kemudian intonasi, termasuk nafas, kecepatan nafas, kedipan mata, dan berbagai respon nonverbal yang muncul secara tidak sadar. Contohnya, ketika kita mau melakukan matching nonverbal, contohnya adalah mencocokkan posisi tubuh kawan bicara. Ketika kawan bicara Anda sedang duduk, ada baiknya Anda pun mencocokkan dengan kondisi yang sama. Jika kawan bicara berbicara dengan kecepatan bicara tertentu,
kita dapat mencocokkan dengan perlahan-lahan mengikuti kecepatannya. Natural, harus natural, ya. Nah, ini ada contoh gambar matching dan mirroring dari Barack Obama terhadap David Cameron. Ya. Beberapa hal yang penting dalam rapo. Melakukan patching itu harus sehalus mungkin, senatural mungkin, sehingga kawan bicara tidak menyadari jika sedang di-patching. Tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang agresif. Karena jika seseorang itu melakukan hal yang agresif pada saat rapo belum terbentuk, kawan bicara mungkin akan menutup diri. Kemudian menghargai persepsi dari kawan bicara. Karena setiap manusia memiliki kecenderungan menyukai orang atau hal yang cocok dengan persepsinya. Ketika melakukan building rapport, seseorang dituntut agar peka, ya, bagaimana menggunakan sensory acuity, peka terhadap perubahan apapun yang terjadi, baik itu perubahan makro muscle atau perubahan mikro muscle. Berdasarkan pengalaman dan beberapa literatur, pacing ini dilakukan sekitar 2 hingga 5 menit. Kemudian setelah pacing, maka kita perlu melakukan kalibrasi. Ya, kalibrasi. Apakah kawan bicara sudah bisa kita lakukan leading? Bisa di leading. Kalibrasi itu bentuk kegiatan, ya, atau sebuah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur atau alat survei dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur atau traceable ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan atau internasional dan bahan-bahan acuan yang tersertifikasi. Nah, kalibrasi kalibrasi ini dapat dilakukan dengan membawa orang atau kawan bicara pada state yang berbeda. Kemudian kita kenali perbedaan, ya. Misalnya kita bercerita, waktu itu seru-serunya cerita tentang A. Kemudian kita bawa ke cerita B. Kita amati, kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Apakah ada perubahan? Apakah ada perbedaan? Perbedaan yang dicari umumnya adalah nonverbal, seperti pola nafas, intonasi, gestur, dan sebagainya. Setelah mendapatkan kalibrasi yang sesuai, selanjutnya adalah melakukan tes leading. Tes leading. Ketika rapo sudah terbentuk, perlu disadari bahwa jembatan yang dibangun mungkin belum kokoh. Sehingga untuk membuat jembatan informasi itu menjadi kokoh, maka seorang pembicara, seorang tenaga kesehatan, atau kita harus menjaga kondisi rapo tersebut dengan membentuk suatu trust atau kepercayaan. Ini yang sangat penting sekali. Terima kasih. Saya Hanung Prastia. Sampai jumpa pada materi-materi yang akan datang.